Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita telah melewati beberapa hari dalam bulan Ramadan. Kita jalani kewajiban dan kesunahan di dalamnya. Dari apa yang kita jalani, tentu sedikit banyak kita sudah bisa merasakan hikmah dari yang kita kerjakan. Karena setiap perkara yang diperintahkan dalam syariat Islam pasti ada kemanfaatan dan hikmah di dalamnya. Kewajiban di bulan Ramadan yang tidak ada di selain adalah berpuasa. Marilah kita gali hikmah yang terkandung dalam puasa, agar kita menyadari bahwa hakikat daripada perintah berpuasa adalah wujud kasih sayang Allah kepada kita. Karena tujuan puasa adalah supaya kita bertakwa. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Melalui ayat ini Allah menegaskan bahwa tujuan utama puasa adalah membentuk pribadi yang bertakwa, dan kemuliaan derajat seorang menurut Allah adalah dari segi ketakwaannya. Hal ini sesuai dengan yang difirmankan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa di balik kewajiban menahan lapar dan dahaga tersimpan banyak hikmah yang luar biasa. Hikmah yang pertama yakni puasa melatih ketakwaan dan keikhlasan. Puasa adalah ibadah yang sangat rahasia antara hamba dan Rabb-Nya. Tidak ada yang benar-benar tahu apakah seseorang berpuasa atau tidak kecuali Allah. Karena bisa jadi malam ikut makan sahur, namun pagi atau siang harinya sarapan bersembunyi di dalam kamar, dan ketika maghrib ikut makan seakan-akan berpuasa. Oleh karena itu, puasa melatih kita untuk jujur, untuk ikhlas dan merasa selalu diwaspadai oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum, fa innahu li wa ana ajibi, wal khulufu fa mis-shaimi atyabu 'inda Allah min rihil misk." Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu jauh dari niat riya, dan aku sendiri yang akan membalasnya.
Dan bau mulut orang yang berpuasa lebih harum menurut Allah daripada bau minyak wangi atau misik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan keutamaan puasa dan betapa Allah sangat menghargai ibadah puasa, hingga Allah sendiri yang akan membalas pahala puasa. Dan bau mulut yang berpuasa yang disebabkan oleh lapar dan haus lebih harum menurut Allah daripada bau minyak wangi yang sangat harum. Kemudian hikmah yang kedua, puasa menumbuhkan rasa empati dan kepedulian sosial. Ketika kita merasakan lapar dan dahaga, kita belajar memahami penderitaan saudara-saudara kita yang kekurangan. Dari sinilah lahir rasa kasih sayang, semangat berbagi, dan kepedulian terhadap fakir miskin. Puasa mendidik kita untuk tidak hidup dalam keegoisan. Kemudian yang ketiga, puasa melatih kesabaran dan pengendalian diri. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering dikuasai oleh hawa nafsu. Dengan berpuasa, kita belajar menahan diri dari hal-hal yang tidak berguna, walaupun sebenarnya hal itu masih kategori dibolehkan, apalagi yang haram. Inilah latihan spiritual agar kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang sabar dan mampu mengendalikan emosi. Rasulullah SAW bersabda, "As-saumu junnatun minan nar." Puasa adalah perisai dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasai dan menunjukkan bahwa puasa dapat menjadi perlindungan bagi seorang dari api neraka. Maksudnya, puasa bisa menjadi pelindung dari perbuatan dosa dan maksiat apabila dijalankan dengan penuh keimanan. Kemudian hikmah yang keempat, puasa menyehatkan jasmani dan rohani. Secara jasmani, puasa memberi kesempatan bagi tubuh untuk beristirahat dan memperbaiki sistem metabolisme. Secara rohani, puasa membersihkan hati dan penyakit seperti iri, dengki, dan sombong. Hati menjadi lebih lembut dan mudah menerima nasihat. Karena dengan puasa yang benar, yakni atas dasar iman dan mengharapkan ridho Allah, maka dosa-dosanya diampuni sesuai dengan sabda Rasul, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan berharap ridho Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ketika dosa diampuni, maka diri menjadi mudah menerima nasihat, semangat dalam beribadah, dan semakin takut berbuat dosa. Karena banyaknya dosa berdampak pada hati yang keras. Hati yang keras menjadikan sulit menerima nasihat, semakin berani menerjang aturan, dan tidak bisa menikmati manisnya ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita jalani ibadah puasa bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi benar-benar mengambil hikmah dan pelajarannya. Jangan sampai kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga tanpa ada peningkatan iman dan takwa. Rasulullah SAW bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atsu, wa rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila syahr." Banyak orang yang berpuasa tetapi yang didapatkannya hanyalah lapar dan dahaga, dan banyak orang yang sholat malam tetapi yang didapatkannya hanyalah begadang atau tidak mendapatkan pahala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa ada orang yang berpuasa atau sholat malam tetapi tidak mendapatkan pahala yang diharapkan karena tidak melakukan amalan dengan ikhlas dan tidak memenuhi syarat-syarat sahnya. Mari kita jadikan puasa sebagai momentum memperbaiki diri, memperbanyak amal sholih, mempererat ukhuwah, serta mengingatkan kualitas ibadah kita. Isi hari-hari puasa dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, bersedekah, dan mencegah lisan dari perkataan yang sia-sia. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mampu meraih hikmah puasa dan mencapai derajat takwa. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. أقول قولي هذا وأستغفر العظيم لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi
كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.